Apa yang terlintas di pikiran kalian apabila Samsung ngeluarin seri M terbarunya? Monster? Baterai Monster? Benar, kalau gua sih berpikir pasti baterainya besar. Nah, kali ini mungkin ada yang harus kalian tahu tentang Samsung Galaxy M32 terbaru ini. Yuk kita bahas. Samsung Galaxy M32 hadir begitu saja dengan tiba-tiba di pasaran. Hadir dengan harga resmi Rp3.299.000 dan ada eksklusif deal cashback Rp200.000. Nah, desain M32 ini sekilas terlihat seperti Samsung Galaxy M62 yang baterainya 7000 mAh dengan garis-garis vertikal. Hanya saja M32 tidak gradasi. Tersedia warna biru, putih, dan juga hitam. Desainnya cukup menarik ya, setidaknya tidak polos. Dan materialnya polikarbonat dan garis-garisnya berkilau. Desain kamera tetap kotak dengan quad kamera. Dipegang di tangan ini terasa tipis juga guys. Desain patternnya ini cukup berkilau ya. Dan bagian sisi kiri ada slot SIM dedicated, bisa expand memori sampai 1 TB. Kemudian bagian kanan ada tombol power sekalian fingerprint sensor, dan ada volume up dan down. Bagian atas polos, bagian bawah lubang audio, mikrofon, konektor Type-C, dan speaker. Speakernya masih mono. Bagian depan ukuran display 6,4 inci Super AMOLED dengan resolusi FHD+, dan sudah support 90 Hz refresh rate. Ini seperti Samsung A22 ya, bagian fingerprint sensor tidak berada di layar. Harga 3,1 juta bisa dapetin display gini sudah cukup baik ya menurut gua. Nah, kalau kalian bilang Samsung Galaxy A22 resolusi masih HD+, maybe ini pilihan yang lebih baik guys. Harganya juga ya tidak beda jauh sih. Sisa RAM dan storage saat baru keluarin dari box adalah RAM sudah terpakai 2,3 GB dari 8 GB. Penyimpanan terpakai 24,7 GB dari 128 GB. Smartphone sekarang RAM dan storage sudah besar-besar. Bagian ini sudah lega banget deh. Chipset yang dipakai smartphone ini MediaTek Helio G80. Ya, tidak berbeda dengan seri Galaxy A22 yang baru kita bahas. Menurut gua ya, Helio G80 itu berada di tengah-tengah. Tidak begitu low, juga tidak begitu high. Sangat cukup guys. Antutu benchmarknya dihasilkan 200.000 poin lebih. CPU 62.000, GPU 44.000. Buat main game PUBG, Mobile Legends pasti lancar saja. Chipset G80 ini cukup stabil buat ngangkat game-game ini ya. Aktivitas sehari-hari juga sangat baik dengan chipset ini, apalagi RAM storage juga termasuk besar. Bagian kamera entah kenapa sedikit iri ya ngelihat Samsung Galaxy A22 dibekali dengan OIS, dan di Samsung Galaxy M32 ini tidak ada OIS. Konfigurasi kamera Galaxy M32 ini adalah quad kamera, kamera utama 64 MP bukaan 1.8, 8 MP ultrawide bukaan 2.2, 2 MP makro bukaan 2.4 dan 2 MP deep bukaan 2.4. Rekaman video maksimal 1080p 30 fps. Belum ada OIS. Kamera depan 20 MP bukaan 2.2. Kemudian fitur yang lain seperti portrait, night mode, food, slow-mo itu tetap merupakan susunan fitur kamera Samsung. Berikut hasil foto dan video dari Samsung Galaxy M32. Guys, ini hasil rekaman dari Samsung Galaxy M32, dan yes, dia belum ada OIS ya. Kalau untuk kamera depan hasil rekamannya seperti ini guys. Gimana menurut kalian? Lumayan sih, not bad. Suara gua gimana? Ini sedikit bising ya di samping jalan. Ini bagus sih, gue bilang kamera depannya ya.
Kita pindah ke sensor. Sensor yang ada pada smartphone ini termasuk lengkap, ada giroskop, dan sudah dilengkapi NFC. Nah, ini bisa buat BIM, buat isi saldo e-money, e-tol, dan lain sebagainya deh. NFC memang buat gua sih perlu sih, penting. Untuk baterai di smartphone Samsung seri M ini, kali ini 5000 mAh saja. Benar, 5000 mAh saja dengan pengecasan 25 watt. Kalau M31 pendahulunya 6000 mAh dengan pengecasan 15 watt. Hanya saja M31 belum NFC, RAM hanya 6 GB. Kemudian desain bodi polos dengan sensor fingerprint di belakang. Prosesor memakai Exynos 9611. Nah, menurut kalian gimana upgrade-nya dari M31 ke M32? So, kesimpulan gua, menurut gua ya, agak kaget aja sih seri M dengan baterai 5000 mAh. Seharusnya upgrade sedikit ya. Hanya saja karena baterainya 5000 mAh, jadi bodinya lebih tipis, lebih ramping, lebih enak dipegang, kelihatan elegan. Ya, desainnya juga cakep, patternnya lebih segar. Terus kelebihannya chargingnya lebih cepat, 25 watt. Ini nice banget sih. Barusan saja gua ngomongin masalah chargingnya di video A22 lalu dan ternyata sekarang chargingnya sudah 25 watt. Bagian spek lain tidak begitu kelihatan ada perubahan yang terlalu menonjol. Dan oh ya, ini masih LTE ya, belum 5G. Samsung sih, user interface enak dipakai, simple. Samsung M32 ini berjalan di One UI 3.1 base Android 11. Kalau gue ditanya, kok mahal nggak kok? Worth it nggak ya buat dibeli? Gue bilang sih ini berada di tengah-tengah. Tidak begitu low, tidak begitu high di harganya maupun performanya. Jadi seimbang saja guys. Maybe di beberapa e-commerce, marketplace, atau offline toko ada harga lebih murah. Ya siapa tahu kan. Dan Samsung Galaxy M32 ini masih worth it untuk dibeli. Ya udah segitu saja pembahasan singkat hands-on Samsung Galaxy M32 ini. Semoga membantu kalian yang lagi target smartphone ini. Buat kalian yang baru, ini adalah channel yang bahas teknologi, bahas smartphone, laptop, gadget, kadang juga kamera terbaru guys. Dan make sure kamu langsung subscribe saja jika kamu masih baru, pasti tidak akan menyesal. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Yuk!